Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, selamat siang, salam sejahtera bagi kalian semuanya. Baiklah, di sini Bapak akan memberikan materi. Sebelumnya, kalian cuma berdua aja ya, dia? Iya pak. Iya pak. Teman-teman kayaknya ada urusan penting ya pak. Jadi dia minta izin untuk tidak hadir hari ini. Gitu. Ya udahlah, kalau begitu ya berdua aja dulu ya. Nanti kalau misalnya kan ada yang perlu, nanti disampaikan lagi kepada temannya tentang materi kita yang pada hari ini. Sebelumnya tolong bersihkan dulu meja ini, tolong disimpan dulu bentar. Dah, Ya pak. siap tuh belajar. Siap. Semangat. Semangat. Semangat ya, semangat. Baiklah, di dalam pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak akan memberikan suatu materi, yaitu apa tanggapan masyarakat tentang wabah COVID-19 yang terjangkit di negara kita seperti saat ini. Ya. Sebelumnya, ada yang bisa kalian untuk bertanya dulu, apa itu COVID-19? Bapak akan bertanya dulu kepada kalian ya. Nah, mulai dari Zaki dulu. Apa itu COVID-19, Zaki? Wabah penyakit yang berasal dari negara Cina yang berasal dari hewan kelelawar. Bagus. Fajar? COVID-19 itu coronavirus disease 19. Itu saya nggak tahu pak. Pokoknya itu ya. Merupakan sebuah virus yang mulai menyebar pada akhir tahun 2019 yang berasal katanya dari kelelawar. Yang selanjutnya virus itu mewabah di Wuhan, Cina. Selanjutnya negara Italia juga terjangkit. Banyak masyarakat di sana yang terjangkit. Selanjutnya menyebar ke seluruh belahan dunia pak. Itu COVID-19 yang saya tahu. Tidak terperinci bilangnya. Jadi Bapak akan meneruskan apa itu COVID-19, yang menggabungkan kata-kata kalian berdua tadi. COVID-19 itu yaitu sebuah wabah per 100 tahun. Sebelum COVID-19 ini ada, 100 tahun yang lalu terjangkit juga wabah menyeluruh di dunia, yaitu namanya virus Spanyol. Ada pernah dengar virus Spanyol? Tidak pak. Virus Spanyol itu terjadi di negara Spanyol. Jadi di saat itu per 100 tahunnya bisa dikatakan itu ada lagi wabah. Sekarang itu wabah COVID-19. Wabah COVID-19 ini berasal dari negara Cina, tepatnya di provinsi Wuhan atau di kota Wuhan. Di sana ada yang tahu pasar ekstrim yang di Sulawesi? Oh tahu pak. Yang Pasar manci, tikus. banyak ngeluar tikus, babi, anjing, kucing. Di Wuhan itu juga ada pasar yang seperti itu. Tapi entah kenapa yang di Wuhan ini, yang di Sulawesi ini tidak terjangkit orang situ, makanya di situ di Wuhan ada satu pasar ekstrem yang menjual beraneka makanan ekstrem seperti tikus, ular, buaya, kucing, anjing, dan kelelawar. Virus ini terjadi karena dibawa oleh kelelawar, dan kelelawar itu dimakan manusia. Itulah COVID-19. Menyebar dari Wuhan, pergi ke bagian Eropa seperti Italia, Spanyol, Amerika, dan terakhir pergi ke Indonesia dan merambah ke seluruh dunia. Pertama, COVID-19 ini yang terjadi yang sampai di Indonesia dibawa oleh klub penari klub malam yang berhubungan badan atau bersentuhan fisik dengan orang yang berstatus negara Jepang, warga negaraan Jepang. Di sana setelah itu mereka berpisah dan si cewek ini pergi pulang Di Indonesia. Nggak, dia yang di klub malam itu di Jakarta. Turis itu yang di orang Jepang. Setelah itu yang cewek ini pulang, istirahat lah. Setelah istirahat demam lah dia. Sejak demam datang ibunya merawat dia
dan tiba-tiba ibunya juga terjangkit demam. Setelah diperiksa barulah mereka dikatakan positif COVID-19. Dari situlah awalnya COVID-19 masuk ke Indonesia. Ada juga kata-kata dari Menteri Perhubungan yang kata-katanya itu terlontar yang tidak baik, lalu ya diberi Allah satu cobaan kedua. Kata-katanya ini, Indonesia tidak akan pernah bisa dimasuki wabah virus corona karena rakyat Indonesia sering memakan nasi kucing. Atau nasi kucing kayak nasi sayur ini. Oh, iya. Nasi kucing. Jadi mungkin yang bisa disebut takabur lah yang menteri ini bahwa dia positif COVID ya sekarang. Iya. Mungkin sekarang tak sembuh, Udah sembuh, Pak. sembuh ya. Dan dari situlah dasarnya awal pengenalan COVID di negara kita. Jadi sesuai dengan materi kita, pandangan masyarakat tentang COVID-19. Masyarakat Indonesia atau negara Indonesia ini terkenal dengan bukan negara maju, belum masuk negara maju, negara berkembang. Jadi pola pikir masih awam, sering menyepelekan hal-hal yang dianggap serius. Gitulah ya orang-orang Indonesia. Jadi menurut pendapat, kalau di Jawa oke lah, sudah bisa disebut peta hitam, apalagi di Jawa Timur. Jawa Timur itu sudah banyak kali di dalam, apalagi Surabaya 50% lebih orang corona. Di Jawa oke lah, bisa disebut ketatnya lockdown di beberapa kota di Jawa, karena di Jawa itu pusatnya dan tempat awal terjadinya COVID-19. Di Sumatera ya seperti kita tempat tinggal ini, Sumatera Barat, khususnya Sumatera Barat, awalnya ya tidak merambah ke Jawa. Sumatera Barat ini masih mana-mana aja. Apalagi kan Sumatera Barat, Sumatera pun masih dibilang diam aja dulu tentang COVID-19. Sebab orangnya itu belum kena, bisa jadi belum kena atau belum tahu apa efek dari COVID-19 ini. Tapi setelah terdapat beberapa orang di Sumatera terkena COVID, barulah di Sumatera ini dilakukan lockdown. Kalau di Sumatera Barat, lockdown dilakukan dengan tidak begitu ketat seperti yang di Jawa ya, seperti tanah Jawa. Lockdown di sini di Sumatera Barat, orang Sumatera Barat asli atau yang tinggal di Sumatera Barat boleh keliling Sumatera Barat, tapi tidak boleh keluar dari provinsi. Seperti kalau yang di Pasaman ini, yang di apa namanya? Perbatasan di antara Sumatera yang apa namanya? Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Bukan kotanya. Oh, tempatnya di dekat Rau tuh, di perbatasan tuh lah. Di situ harus pakai surat kesehatan. Kalau tidak ada di surat kesehatan, suruh balik lagi. Nggak boleh masuk ke Sumatera Barat. Sebab tingkat COVID-19 yang ada di Sumatera, tempatnya di Sumatera Utara itu lebih tinggi daripada Sumatera Barat. Sampai di sini paham? Paham. Menurut setelah beberapa survei, menurut pendapat para ahli, para pengamat, khususnya di Sumatera Barat ini tidak begitu dihiraukan lah COVID-19 ini. Orang kan disuruhnya pakai masker. Di Sumatera Barat ini contohnya kita seperti ini ya, nggak ada pakai masker gitu, tapi menjaga jarak ada. Yang pakai masker itu ya di Sumatera Barat ini alhamdulillah lah, apalagi di Pasaman belum ada kena. Itulah yang nikmat Allah yang ada di sini. Nggak sebegitu parah dengan yang dari Jawa. Jadi menurut pandangan masyarakat itu, social distancing masih ditegakkan, tetapi tidak sedisiplinnya dari Jawa itu. Contohnya mencuci tangan. Sebagian orang sini ada cuci kan, sebagian pula ada yang enggak. Ya, Pak. Sebab orang di Pasaman ini jarang orang yang pergi keluar gitu, keluar apalagi keluar provinsi. Sekitar keliling-keliling ini aja. Yang paling parah yang keluar provinsi itu kan bagian-bagian Simpati, Tigo Nagari.
Jadi itu kan orang baru tamat SMK atau tamat SLTA sederajat, mereka tuh pergi ke Batam atau pergi ke Malaysia. Ini paling banyak orang pergi ke Malaysia. Jadi itulah pendapatnya. Di sini ada yang perlu ditanyakan? Apa dampaknya bagi masyarakat yang lain, Pak? Dampaknya yang signifikan yang Bapak lihat dan Bapak amati yaitu lumpuhnya ekonomi. Contohnya hari Lebaran Idul Fitri kemarin, dapat THR banyak kan sebelum COVID-19? Ya, banyak. Banyak kan sebelum COVID? Nah, Ya, Pak. banyak kan? Setelah COVID ini mana? 1.000 aja susah dapatnya ya. Nah, gitulah. Kanker saku, Pak. Kanker kan? Itulah. Jadi ya kenapa nggak kanker? Kerja nggak boleh. Kerja nggak boleh keluar dari rumah kerjanya. Sedangkan pendapatan penduduk di wilayah Pasaman ini sebagian bertani, kebanyakan bertani dan lebih minim PNS. Yang disuruh, oke lah PNS itu senang dia kalau disuruh pergi, nggak pergi kerja, tapi gajinya tetap mengalir kan, senang lah. Tapi PNS juga kena kemarin tuh gaji 13 nggak keluar, THR yang keluar. Tapi setelah pemerintah setelah itu melihat angka tingkat ekonomi kita itu menjadi lumpuh, pemerintah melakukan kebijakan dengan menerjunkan dana BLT bagi setiap penduduk yang dirasa perlu untuk mendapatkannya. Ya, paham. Paham? Ada dapat BLT di rumah? Enggak, Pak. Nggak dapat? Enggak. Tidak Ada, dapat? Pak, ada, Pak. Kan terasa kan sedikit membantu kan? Ya, Pak. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak, sudah paham, Pak. Sudah paham? Baiklah, mungkin mungkin apa kita topik pembelajaran kita pada siang hari ini sampai di situ saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian berdua. Ya, Pak. Jadi Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.